Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan baik dan baik bagi kita semua. Kalau kita ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk terus dan terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, serahkan semua kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Karena salib Tuhan memberikan kekuatan. Salib Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita, letakkan segala beban-beban kita, letakkan segala persoalan-persoalan kita ke dalam tangannya. Tangan Tuhan penuh keajaiban, salib Tuhan penuh keajaiban, salib Tuhan dahsyat, salib Tuhan luar biasa, salib Tuhan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian, karena salibnya kita boleh hidup. Pulihkan hatiku, kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru, dalam-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, kunyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Karena salib-Mu Bapa, karena oleh salib-Mu Tuhan kami boleh hidup. Karena salib-Mu saja Bapa, kami boleh menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat salib-Mu bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Mujizat-Mu Di hidupku, Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang teramat baik. Sungguh baik Tuhan. Sangat baik Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami berikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Dan sekali lagi kami berterima kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena salib Tuhan buat kami, sehingga hidup kami diberikan kekuatan, hidup kami boleh diberikan kemenangan. Dan aku percaya kepadamu Bapa, aku percaya akan salib-Mu yang berkuasa, aku percaya Tuhan akan salib-Mu yang dahsyat, aku percaya Tuhan hanya salib Yesus yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini, apapun keadaan jemaat Tuhan saat ini Tuhan, aku mau menyerahkan ke dalam tangan Bapa. Biarlah setiap persoalan, setiap masalah, setiap beban yang sedang dihadapi Bapa, aku percaya Yesus, salib-Mu memberikan kami kemenangan, salib-Mu memberikan kami kehidupan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan syukur kami kepadamu, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Ada sukacita saudara. Haleluya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kemenangan, memberikan sukacita, karena Tuhan baik bagi kita. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Ku menang bersama Yesus. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
gembira adalah obat, amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang Bapa berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Katakan hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Biarlah kita terus yakin terus akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman, karena kau menjaga. Ku kuat, karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku yakin, saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman, karena kau menjaga. Ku kuat, karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil. benar Tuhan, benar Tuhan, kami percaya kepadamu Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau Bapa. Sebab Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkan.
Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami persilahkan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom. Senang dapat kembali menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan juga berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan kepadamu ya Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpinlah ibadah ini, pimpinlah hati kami, penuhi pikiran kami, supaya kami dapat memahami, mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, tentu setiap kita rindu untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, baik berkat di dalam keluarga, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam studi, berkat Tuhan di dalam kesehatan, dan setiap kita pasti rindu untuk mengalami hal tersebut. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengalami berkat Tuhan. Mengalami berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, Nabi Yeremia menyampaikan suatu perbedaan antara orang yang hidup mengandalkan manusia atau orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri dengan orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mencatat orang yang hidup mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri disebut orang yang terkutuk di dalam ayatnya yang kelima. Sementara orang yang hidup mengandalkan Tuhan disebut orang yang diberkati di dalam ayatnya yang ke-7. Suatu perbedaan yang sangat kontras, perbedaan yang sangat mencolok. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kata diberkati dalam teks ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu baruk, artinya berlutut atau diberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tentu setiap kita rindu mengalami berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Baik berkat secara jasmani ataupun berkat-berkat Tuhan secara rohani. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mengalami berkat dari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami berkat dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 17 ayat 7 memberikan nasihat kepada kita bagaimana agar kita dapat mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang pertama kita perhatikan di dalam ayat 7 bagian A, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Langkah yang pertama atau nasihat yang pertama agar mengalami berkat Tuhan adalah hiduplah mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia memberi peringatan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Jika mereka ingin diberkati oleh Tuhan, maka mereka harus hidup mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bukan mengandalkan kehebatan mereka, bukan mengandalkan kekuatan manusia, bahkan juga bukan mengandalkan penyembahan berhala kepada ilah-ilah yang lain. Inilah pesan Yeremia kepada orang Yehuda pada waktu itu, agar mereka mengalami berkat dari Tuhan, maka mereka harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan mereka, bukan mengandalkan manusia, bahkan juga bukan mengandalkan ilah sesembah-sesembah bangsa lain. Nah, kata mengandalkan di sini artinya adalah yiptah dalam bahasa Ibrani,
yang artinya adalah trust, percaya atau yakin. Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kehidupan kita mengalami berkat-berkat Tuhan, maka percayakanlah segenap hidup kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, percayakan hidup kepada Tuhan, yakinkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita. Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk memberikan masa depan yang cerah bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita mengalami berkat dari Tuhan, andalkan Dia. Percayakan hidup kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, untuk menjaga, untuk memberkati, untuk memelihara kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya untuk memperoleh berkat Tuhan? Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 bagian B, firman Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata yang menaruh, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Yeremia berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata pengharapan atau harapan di sini artinya adalah mittabou dalam bahasa Ibrani, dari dasar kata miptak yang artinya adalah confidence atau kepercayaan. Artinya Yeremia sedang mengingatkan orang Yehuda pada waktu itu agar kehidupan mereka mempercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan ilah yang lain, bukan mempercayakan diri kepada diri sendiri, bukan mempercayakan diri kepada manusia yang lain. Tetapi maksud firman Tuhan di sini adalah memberikan pengharapan, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengendalikan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat belakangan ini virus corona begitu marak merebak dengan luar biasa. Kita melihat di belahan dunia yang lain, negara yang lain, baru-baru ini terjadi gelombang COVID-19 yang luar biasa, yang setiap hari menelan korban yang begitu banyak. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat di YouTube, ada dari mereka yang membuang patung-patungnya karena mereka menganggap bahwa patung-patungnya tidak dapat menyelamatkan dan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita mau belajar agar kita diberkati oleh Tuhan. Mari taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain, bukan kepada manusia, bukan karena kekuatan kita, tetapi mari berikan sepenuhnya hidup kita, kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang hidup diberkati oleh Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Orang yang hanya confidence, yang hanya mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain, bukan kepada kekuatan sendiri, dan juga bukan mengandalkan berharap kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita berharap mengandalkan manusia, percaya sepenuhnya kepada manusia, kita akan dikecewakan. Tetapi jika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia terkadang dia berjanji, dia yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yeremia berpesan kepada orang Yehuda pada waktu itu. Kalau mereka ingin diberkati Tuhan, maka mereka harus berharap senantiasa mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Tetapi Alkitab jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Agar kita hidup diberkati oleh Tuhan, maka percayakanlah, yakinlah bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati, melindungi, menjaga, menolong setiap kita. Dan percayakanlah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Percayakanlah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Bapak, Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan iman kita, agar kita diberkati oleh Tuhan. Mari andalkan Dia, percaya kepada Dia, yakin kepada Dia. Dan yang kedua adalah percayakanlah segenap hidup kita. Serahkanlah segenap hidup kita. Yakinkanlah segenap hidup kita hanya pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami Tuhan bagaimana kami untuk mengalami berkat yang datang daripada Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Bukan mengandalkan kekuatan kami yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah kami senantiasa percaya dan yakin kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk menolong, menjaga, memelihara, serta memberkati kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pengendali hidup kami. Kiranya firman-Mu Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami semua. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkat dan sejahtera yang datang dari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Memberkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, studi mereka, masa depan mereka. Terlebih iman mereka kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.